sistem audit bank syariah. Di sini saya akan membahas sedikit tentang publikasi audit syariah di lembaga keuangan syariah. Yuk kita simak bareng-bareng. Kita ketahui terlebih dahulu apa itu audit syariah. Untuk audit syariah sendiri adalah sebuah proses pemeriksaan sistematis atas kepatuhan seluruh aktivitas lembaga keuangan syariah terhadap prinsip syariah. Publikasi audit syariah di lembaga keuangan syariah. Kerangka kerja dalam pelaksanaan audit merupakan hal yang sangat penting. Kerangka kerja ini berfungsi sebagai acuan bagi auditor melaksanakan pemeriksaan pada perusahaan. Sehingga tidak semua aspek harus diperiksa oleh auditor, hanya yang memiliki resiko dan yang terkait yang harus diuji. Namun, kerangka kerja audit yang ada pada saat ini adalah kerangka kerja audit yang berdasarkan pada standar maupun aturan untuk perusahaan konvensional. Adapun kerangka kerja DPR diatur dalam Panduan Surat Edaran BI nomor 8/19/DPBS tanggal 24 Agustus 2006 perihal pedoman pengawasan syariah dan tata cara pelaporan hasil pengawasan bagi DPS atau Dewan Pengawas Syariah. Laporan hasil pengawasan syariah beserta kertas kerja pengawasan yang telah disusun oleh DPS sesuai dengan peraturan ini disampaikan kepada direksi, komisaris DSN dan juga BI. Peranan pengawasan dan kerangka audit syariah terhadap tata kelola lembaga keuangan syariah corporate governance adalah sistem hak, proses, dan kontrol secara keseluruhan yang ditetapkan secara internal dan eksternal atas manajemen sebuah entitas bisnis dengan tujuan untuk melindungi kepentingan semua stakeholder. Nah, untuk memenuhi terlaksananya good governance ini diperlukan sebuah standar. Yang pertama yaitu Dewan Pengawas Syariah, yang kedua evaluasi terhadap syariah, yang ketiga evaluasi internal terhadap syariah, yang keempat komite audit dan tata kelola untuk lembaga keuangan syariah, yang kelima independensi dari DPS, yang keenam pernyataan atas prinsip-prinsip tata kelola untuk lembaga keuangan syariah, dan yang terakhir yaitu evaluasi tanggung jawab sosial perusahaan. Selanjutnya yaitu peran dan tanggung jawab auditor di lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah harus bisa memenuhi harapan para stakeholder dengan memilih audit profesional yang kompeten untuk bekerja dengan kebijakan dan sistem yang transparan. Di atas hasil audit suatu perusahaan atau lembaga dapat fokus melihat peran dan tanggung jawabnya. Menurut Radia Otaman dan Rashid Amir, di dalam jurnalnya mereka menegaskan bahwa peran dan tanggung jawab auditor yaitu ketaatan, aturan, dan standar yang berasal dari kerangka syariah yang mengatur transaksi ekonomi. Melaporkan sejauh mana entitas syariah tersebut berpegang terhadap konsep ihsan di atas operasinya. Dan selanjutnya ada aturan dan tanggung jawab auditor syariah. Aturan auditor syariah adalah memiliki keterampilan, sikap, dan pengetahuan di bidang akuntansi atau auditing, memiliki pengetahuan syariah terkait prinsip dan hukum Islam, khususnya pada fikih muamalat. Auditor juga bertanggung jawab dalam mendeteksi dan melaporkan kecurangan, mempertahankan sikap independensi, mengkomunikasikan hasil audit, mengevaluasi kelangsungan usaha klien, mendeteksi dan melaporkan tindakan melawan hukum oleh klien. Mungkin itu sedikit tentang pemaparan materinya. Yang selanjutnya itu ada Q&A dari teman-teman yang bertanya. Yang pertama ada pertanyaan dari saudara Rivial, mengapa publikasi penting dalam keuangan syariah dan apa saja yang perlu diperhatikan dalam mempublikasikan keuangan syariah. Langsung saja izin menjawab. Untuk mengapa publikasi itu penting, karena untuk memastikan bahwa adanya kesesuaian seluruh operasional dari operasional lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan prinsip operasional lembaga keuangan syariah tersebut. Jadi harus sesuai dengan prinsip syariah. Dan hal yang harus diperhatikan dalam mempublikasikan audit keuangan syariah yaitu ada dalam dari laporan hasil pengawasan syariah itu sendiri. Setidaknya harus memuat beberapa hal seperti hasil pengawasan atas kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI. Kedua, opini syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh bank. Dan yang ketiga adalah hasil kajian atas produk dan jasa keuangan syariah.
Lanjut ke pertanyaan kedua dari Teh Novi Nur Syahrillah, mengapa harus dilakukan publikasi audit syariah di lembaga keuangan syariah dan apakah ada sanksi yang diberikan jika pada saat audit ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip syariah? Langsung saja izin menjawab, yaitu perlu dilakukannya publikasi audit adalah untuk memastikan adanya kesesuaian seluruh operasional dari operasional lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan prinsip operasional lembaga keuangan tersebut. Jadi nantinya akan jelas dari kesesuaian operasional lembaga keuangan syariah. Dan untuk sanksi yang diberikan jika ada ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, jawabannya ada. Apabila telah melanggar, suatu bank itu telah melanggar undang-undang serta prinsip syariah, maka bank syariah tersebut akan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan atau teguran tertulis, denda, atau kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu. Selanjutnya, pertanyaan dari Teh Irma Sri Patmayanti, hal-hal apa saja yang harus ada dalam laporan hasil pengawasan audit syariah? Laporan hasil pengawasan syariah itu sendiri setidaknya harus memuat beberapa hal. Yang pertama itu hasil pengawasan atas kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI. Yang kedua itu ada opini syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh bank. Yang ketiga itu ada hasil kajian atas produk dan jasa keuangan syariah. Oke, mungkin sekian pemaparan yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.